Paskah, saya menunggu kepastian tentang Rista. Kamu belum kasih kabar apapun tentang kakak saya, Paskah. Puas. Saya mau kakak saya ada di tangan saya. Kenapa kamu nggak kembalikan dia ke saya, Paskah? Apa pentingnya dia untuk kamu? Memang nggak penting. Saya cuma tunggu janji kamu. Saya udah bilang kan, saya pasti akan tepati janji saya. Kamu mau saya jaga Gio, pasti akan saya lakukan. Ini semua gara-gara lu. Gio itu anak baik. Gara-gara lu dia terlibatnya kayak gini. Dia tuh gak salah. Gara-gara lu. Lu yang punya masalah sama Ohendra. Dia, adik lu sendiri sekarang jadi korban. Lu puas? Hah? Oh, lu puas? Hah? Dia jadi terlibat. Enggak, Tante. Lu kenapa sih? Lu kenapa selalu ngajakin orang ke dalam masalah lu? Lu selalu buat masalah. Hidup lu itu cuma bisa buat nyusahin orang. Kenapa? Lu gak setuju? Lu puas kan sekarang? Sekarang Gio jadi korbannya. Lu puas kan? Hah? Gilan, stop. Hendra bawa Gio. Dan Gio kayak dipukul sampai pingsan. Apa yang Hendra inginkan? Hendra mau kamu, Aska. Kamu ditukar sama Gio. Malah pergi. Dia sangat pengecut. Aska. Iya, Tante. Paskah, tunggu. Kamu suruh saya hadapin Hendra. Kamu jangan seenaknya, Paskah. Kamu takut sama Hendra. Berarti kamu nggak serius sama janji kamu. Tapi nggak begini caranya. Terus gimana? Kamu janji sama saya buat ngejaga adik saya. Tapi sekarang Gio sama Hendra. Kalau kamu nggak bisa, nggak mampu, ya udah nggak apa-apa. Saya ngerti kok kapasitas kamu. Kamu itu selalu aja pakai otot, tapi nggak pakai akal. Ngadepin Hendra itu nggak mesti pakai adu kekuatan. Kamu nggak usah guruin saya. Saya hidup sama Hendra lebih lama daripada kamu. Saya tahu dia kayak gimana orangnya. Oke. Saya pasti akan bantu. Serah. Akhirnya, bangun juga lu. Ini apa-apaan ini? Ini tangan aku kenapa diikat? Nggak bisa lepas. Lepasin! Lepasin! Lepasin sekarang juga. Gio, kamu sudah sadar. Kamu tidurnya pulas sekali. Biasanya orang kalau baru bangun suka lapar. Mau makan apa kamu? Jadi ini permainan licik kamu. Menculik aku jadi jaminan maksa ke Aska. Kamu pikir kamu kenal Aska lebih dari saya.
Aska itu orangnya keras kepala. Dan dia selalu membela orang yang dia cintai dan dia sayangi. Ngerti? Kita lihat saja. Apakah dia mau menyelamatkan kamu karena kamu dianggap lebih penting dari kehidupan dia? Kita lihat. Tante Tamara, Naila, Tante perlu bicara berdua saja sama kamu. ada apa Tante? Tante benar-benar sedih, Nay. Kalau sampai kedua anak Tante kenapa-kenapa, Tante lebih baik ikut mati. Tante jangan ngomong gitu Tante, pasti ada jalan keluar. Tante yakin pasti memang ada jalan keluarnya, kamu benar. Makanya Tante minta kamu datang ke sini. Karena Tante cuma berharap sama kamu, Naila. Karena Tante belum pernah lihat Hendra semarah itu. Dan dia nggak pernah main-main dengan ucapannya. Gio sudah dibawa Hendra. Gio dibawa sama Pak Hendra. Tante khawatir sekali, Nay. Kalau Pak Aska tahu Gio ada di sana, pasti Pak Aska akan nemuin Pak Hendra. Tapi gimana mereka bisa ketemu, Tante? Tante nggak tahu, Nay. Tante pusing. Tante cuma bisa berharap sama kamu. Karena Hendra nggak akan ngapa-ngapain kamu, Nay. Tolong kamu bicara sama Hendra. Supaya Gio nggak diapa-apain. Kenapa Tante yakin gitu? Karena Hendra membutuhkan kamu. Tante bilang Pak Hendra butuh saya. Tapi emang iya sih. Pak Hendra itu memperlakukan saya beda, Tante. Semarah-marahnya Pak Hendra nggak pernah sampai nyakitin saya. Tante tahu kenapa Pak Hendra begitu sama saya? Tante nggak bisa jelasin sekarang, Naila. Yang paling penting sekarang adalah keselamatan Gio dan Aska. Dan hanya kamu yang bisa nyelamatin mereka. Tante mohon, tolong cegah supaya Aska nggak ketemu sama Hendra. Karena kalau mereka sampai ketemu, Aska akan habis sama Hendra. Lo ngapain ikutin gue? Siapa yang ngikutin lo? Emang jadi mana? Tau nggak? Ribet kalau mau jelasin sama lu. Wah, Kakak mau ngomongin apa sih sama Naila? Ya mana gue tahu. Yang ngomong sama lu siapa?
Gue itu ngomong sama diri gue sendiri. Chris. Ini. Sini. Jangan jarak, jangan deket. Chris. Lo tuh emang gak pernah berubah ya. Dari dulu sampai sekarang. Gak jelas. Lo mau kemana? Aku tuh udah nungguin tante loh dari tadi. Tante malah pergi kayak gitu aja. Will, kamu pulang sendiri ya. Tante sama Naila mau jemput Gio dulu. Terus, aku gak diajak. Tante, Gio itu teman aku. Masa aku gak diajak sih? Gimana kalau dia terjadi apa-apa? Tante ngerti, Will. Tante ngerti sekali perasaan kamu. Tapi this is different situation. Ini bahaya. Dan Tante nggak mau kamu terlibat urusan sama Hendra. Wilona, kalau ngertiin Tante Tamara nggak pengen kamu kenapa-napa. Tapi aku janji, aku sama Tante Tamara akan bawa Gio kembali. Tante tuh harus ingat, aku yang ngasih tahu Tante kalau Om Hendra yang mau ngincer Tante sama Gio. Tapi apa? Tante malah pergi sama Naila. Jadi Tante lebih menghargai Naila dibandingin aku. Will, tolong ngertiin situasi ini. Niat kamu, niat aku sama niat Tante Tamara itu sama. Pengen Gio selamat. Kalau kamu emang peduli sama Gio, tolong biarin aku sama Tante pergi. Ayo, Nay. Tante. Kak Aska? Diam! Diam! Kamu lagi. Aska mana? Kamu pikir saya akan ngebiarin Aska datang ke sini? Hah? Kamu pikir saya akan membiarkan kamu nyakitin Aska? Kamu udah nyakitin 2 anak saya. Kamu sudah mempermainkan saya. Jadi kamu mau lihat bagaimana saya menyakiti anak kamu. Naila! Naila. Gio. Kamu diapain? Silahkan. Biar Naila ngeliat kamu mau memperlakukan apa kepada anak saya. Ya, jaga mereka. Kamu ikut saya. Diam! Kamu pikir kamu bisa mengintimidasi saya karena membawa Naila? Kenapa? Kamu takut sama Naila?
Takut kebongkar semua kebusukan kamu. Tamara, Tamara. Ternyata kamu belum pintar juga. Saya nggak peduli kalau saya masuk penjara. Saya masuk, kamu juga. Dan kita akan menghabiskan hari tua kita di penjara. Yang perlu kamu tahu, Hendra, seorang ibu tidak akan tinggal diam jika anaknya disakiti. Dan saya akan melakukan apapun untuk keselamatan Gio. Saya butuh Aska. Saya tidak butuh kamu maupun Gio. Mau Aska, mau Gio, dua-duanya anak aku. Dan aku nggak akan biarkan salah satu dari mereka jadi korban kamu. Jan. Ben, kamu ikut saya. Jaga mereka baik-baik. Baik, Bos. Ngapain lo di sini? Lu juga. Lo kenapa sih kayak gini? Semua orang kayaknya nolakin gue semua. Semua orang kayaknya takut semua sama gue. Nggak Tante Tamara, nggak Gio, nggak Edwin. Kenapa sih? Sejelek apa sih gue? Gue jelek ya? Apa? Gue cantik? Jawab! Lo cuma geleng-geleng, nganggu-nganggu, gue nggak ngerti. Nggak asik ngomong sama lo. Karena kan gue ngomong sama Edwin aja. Sama lo betein. Aska mana? Saya yakin dengan terkejutnya kamu, pasti tempat ini punya sejarah untuk kamu dan Aska. Yang sopan kamu kalau ngomong sama Bos Hendra. Kamu itu kalau ngomong sama perempuan yang selalu kasar ya. Pantas saja kamu nggak pernah punya pacar sampai sekarang. Saya tidak mau tahu itu. Aska di mana? Sabar. Saya mau kamu lihat ini.
Saya yakin ini pasti sangat berarti untuk kamu. Cepat kasih tahu Aska ada di mana. Tante, gimana cara kita keluar dari sini? Yang jaga banyak, Tante. Tahu, Nay. Itu Gio diikat lagi. Terus mereka bertiga, kita gimana ngelawan mereka? Nggak mungkin. Aduh, gimana caranya ya? Kalian diam, berisik! Ma, Nay, udah, kalian duduk sini aja. Jangan takut ya. Kakak! Aska, ada yang luka nggak? Enggak. Oke. Waktu saya nggak banyak. Saya rasa pembicaraan kita sudah selesai. Saya harus pergi. Bos Hendra belum selesai bicara sama kamu. Kamu siapa nyuruh-nyuruh saya? Kamu itu cuma suruhannya Hendra. Tapi lagak kamu seperti bos. Aska di mana? Oke, kalau memang itu mau kamu. Kebetulan, Aska titip salam untuk kamu. Sudah selesai. Halo, Om Hendra. Apa? Ada yang mau ditambahin? Tuh, lihat. Pada keok semua. Dan ingat, lawan kamu bukan cuma Kak Aska, tapi aku juga. Sudah selesai. Kurang ajar kamu ya. Kamu diberikan apa oleh Aska? Sampai kamu berani seperti ini. Dia tidak memberikan apapun untuk saya. Tapi justru saya memberikan sesuatu yang dia nggak punya. Seseorang yang bisa dipercaya. Dan sekarang sedang saya buktikan. Ayo cepetan. Nela apa sih? Udah nggak usah tarik-tarik. Bapak sekarang ngerasain kan kalau ditarik-tarik itu nggak enak. Dulu aja Bapak selalu narik-narik saya paksa. Ayo. Pak, nanti Pak Hendra keburu datang sama anak buahnya nanti kesini loh. Ah, itu mah soal gampang. Aku sama Kak Aska bisa ngalahin mereka semua. Kamu nggak lihat yang di dalam, udah pada keok semua. Gak usah sombong, nggak mau aja ketangkap diikat. Sengaja. Gio, Naila bener. Kita nggak boleh kelamaan di sini. Yuk. Ayo. Ayo cepetan.
Ayo cepetan. Ini harus ditarik bertiga, Nek. Nah, tarik-tarik kayak kambing. Tambah ya lauknya. Anak-anak mama pasti capek abis berantem. Ini Aska, kamu suka banget makan mie. Iyo, ini sayang. Gak apa-apa, Ma. Harus dihabisin ya Aska. Kayak gitu kalau Mama udah masak makanan. Rasain. Pelit banget. Sini, Nay. Duduklah. Nay, ayo sini aja. Ngapain kamu berdiri di situ kayak patung? Sini, makan bareng. Ayo. Nih, kamu duduk sini aja. Udah, nggak apa-apa, duduk situ aja. Biar gampang ambil lauknya. Up, jatuh, kerpok. Tante ambilin nasi ya. Udah Tante nggak apa-apa. Biar Anda sendiri aja. Yang sana kenapa? Tadi lahap makannya. Aska, makannya duduk dong. Mau ambil minum dulu Tante. Mau ambil air apa mau bikin banjir? Tuh, kan? Ngelamun sih. Bisa kakak, kamu tuh ngeselin. Masa ngeliat aku kayak gitu sih jauh-jauh kayak alergi aja. Hatinya lagi alergi sama kamu. Udah, kamu gak usah pikirin, Nay. Santai aja. Kamu sekarang harus lebih hati-hati sama Hendra ya. Karena dia pasti udah nyiapin rencana balasan buat kamu. Bukan cuma Hendra yang punya rencana. Tapi Mama sebetulnya masih penasaran. Kok kamu bisa nyelamatin Mama dan Gio? Setelah kamu mengatai saya tidak bisa dipercaya, untuk apa kamu sini? Foto Adrianto. Untuk apa ini? Kamu bilang untuk melawan Hendra hanya dengan pikiran. Itu senjatanya. Bagaimana caranya foto Adrianto ini bisa menjadi senjata untuk melawan Hendra? Itu memang hanya selembar foto. Tapi foto itu akan membuat Hendra tidak berkutik sama sekali. Aska, kenapa kok nggak jawab?
Cukup saya aja yang tahu soal itu. Oke. I'm sure you have your own reason untuk nggak kasih tahu ke Mama. Dan Mama bisa ngertiin. Kamu sama Naila lagi marahan. Kok jauh-jauhan gini? Nggak usah bahas soal itu. Perasaan kamu ke Naila gimana? Udah nggak ada? Aska, Kamu ngapain sih datang ke sini? Saya lagi nggak mau diganggu. saya cuma mau kembaliin ini. Apa sih? Apa sih itu? Emangnya itu foto siapa? Kamu ngapain sih? Masuk. Ya udah, Nay. Nah, kita masuk aja. Kenapa kamu harus ngasih foto ini ke sini? Karena saya pikir itu sangat penting untuk kamu. Makanya saya datang ke sini. Pak Aska, kamu belum jelasin kepada saya. Apa cerita di balik foto itu sampai Hendra patuh dan diam? Jangan bertanya terlalu jauh. Oke, saya nggak akan bertanya lagi. Kalau gitu saya permisi, Pak Aska. Kamu selamanya akan menjadi mimpi buruk dalam hidup saya. Mas, kaman. Itu foto siapa, Pak? Kamu nih ngapain sih ngendep-ngendep kayak maling? Pan, orang bapak yang bengong. Disalahin. Saya dipecundangi oleh perempuan itu. Ini gara-gara kamu tahu. Hah? Kamu kerjanya tidak beres. Itu perempuan gila. Dia tahu siapa yang membunuh Ardianto. Saya rasa ini cuma gertak sambal aja, Mas. Aska nggak mungkin berani. Karena ini sama aja dia menyerahkan dirinya untuk dihancurkan sama Renata kapan aja, Bos. Gertak sambal menurut kamu? Kamu sudah lihat itu foto kan? Itu foto waktu saya menginstruksikan kamu untuk membunuh. Dan itu tempat. Dan Renata ada di tempat itu. Aska. Dia sudah mempermainkan saya. Yuk. Makasih ya udah nganterin aku. You're welcome. Loh, kenapa? Mukanya suntuk gitu. Tahu nih. Aku kepikiran Pak Aska.
Cie, yang kepikiran. Padahal udah dicuekin, diusir-usir, masih aja kepikiran. Love is blind. Nggak lucu. Nggak lucu masih aja mikirin. Udah sini pulang. Lah, kamu gak bikinin aku kopi? Bikinin dong. Ntar kalau aku ngantuk di jalan gimana? Males. Udah. Edwin! 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 Kok nggak diangkat sih? Nggak dibales juga. Edwin, lu kemana sih? Gue mana berani cek tangan gue ke dokter. Gue kan takut sama dokter. Edwin, lu kemana sih? Ada deh. Kenapa WhatsApp gue nggak lo balas? Kenapa telepon gue nggak lo angkat? Hah? Ini pagi-pagi udah makan pukulan lo aja sih. Gua nggak pegang HP. Lo ngecek gua. Ya udah, sekarang lo anterin gue buat cek tangan. Nggak boleh ada alasan, oke? Ya udah, yuk gua anterin. Buru. Ji, lu sibuk ya? Banget. Kenapa lo? Mau ngajak breakfast? Ya gue belum ngomong sama Iko, gak pernah dijawab telepon gue. Udahlah Chris, biarin aja dulu. Miko sama bininya butuh nenangin diri. Kita harus hargai privasi mereka. Jo, ya kan gue pasti khawatir sama dia. Jangan-jangan dia depresi karena mau pisah. Lu kali yang depresi, nggak ketemu-ketemu sama my angel lo itu. Walaupun Miko takut sama bininya, tapi pada dasarnya dia udah kuat. Pasti dia bisa ngelewatin semua ini. Jadi gimana? Kapan lu mau ketemu sama my angel lo itu? Ya gue kalau ketemu gimana cara ngomongnya? Please Ji, ajarin gue. Sini, gue ketikin. Udah sini. Yaelah, santai aja kali. Muka lu tegang banget. Apaan sih lu? Kenapa? Kalau dia balas gimana Ji? Kalau dia ngajak gue keluar, gimana? Ya ngajak ketemu lah. Rugi kalau nggak ketemu. Tapi, lu bantuin gue ya. Lu datang sama gue. Siap, pasti gue temenin. Santai aja. Sini. Lah, dia nggak simpen nomor lo? Ya kan, dia yang kasih gue nomornya. Gimana? Hey, my bro! Hey bro, what's up bro?
Kok lo nggak bilang sih kalau lo balik? Terus kenapa telepon gue gak lo angkat? Males. Paling lo mau nanyain soal nyokap gue kan? Ya iyalah. Terus nyokap lo mana? Kok nggak bareng sama lo? Lo kenal sama nyokap gue? Ngapain nanya-nanya? Mau ngapain lo? Gue nggak ngapa-ngapain. Ini si Edwin nih maksain gue buat ikut, buat cek tangan gue. Gue tadinya nggak mau. Kayaknya maksa-maksain buat pergi. Lo yang minta gue anterin ya? Lo jangan muter balikin fakta deh. Hei, lo lupa ya? Tadi kan lo bilang sama gue kalau tangan gue sakit. Gue takut sama dokter, jadi lo mau nemenin gue. Nanti takutnya ada apa-apa sama gue. Ya kan? Lo yang care sama gue, gimana sih? Dasar perempuan kadal. Maksud kamu apaan lempar gini ke saya? Bawa ke dalam. Emang saya pembantu kamu? Naik. Lo mau nganterin gue? Naik. Sih? Gue bukan pembantu lu ya? Bye Edwin. Hari ini lo jangan nganterin gue dulu ya. Gue sama Devan dulu. Van, ini nggak bisa dibuka. Van. Aduh, kebiasaan. Masuk nggak pakai ketok pintu. Itu pintu ada buat diketok. Ini kenapa dibuang? Mau ditempel lagi? Harusnya kamu seneng. Foto larangan kamu masuk udah dihapus. Ya tapi nggak dibuang di tempat sampah juga. Nggak ngargain banget sih, itu kan ada muka saya. Masa mau dicampur-campur sama sampah-sampah yang lain sih? Ya udah bawa aja. Sekalian kamu pergi jauh-jauh. Ya, saya nggak mau. Saya akan pergi kalau Bapak jawab pertanyaan saya. Kemarin itu yang Bapak lihat foto siapa? Ke keluarga. Udah kan? Udah saya jawab. Nah sekarang pergi. Saya mau ngasih ini. Sebenarnya kamu terlibat kan? Dalam kecelakaan Mama dan Om Adrianto. Kan kita belum sampai tepatnya check up tangan gue, bro. Gue ada kejutan buat lo. Kejutan? Gue paling suka surprise, bro. Ya udah, lo tunggu di sini. Gue lepas gak helm? Pakai aja. Aku yakin foto itu fotonya Om Adrianto. Tapi kenapa Pak Aska nyimpan foto itu? Ada apa? Kenapa Pak Aska nggak mau cerita? Naila. Tris, mau ketemu Gio? Gue mau minta tolong, mau minta pendapat lo. Gue nih mau ketemu sama Angel. Serius? Bagus dong. Bisa? Mau dibantuin apa? Nih,
gue mau minta pendapat lo tentang baju. Bisa pilihan yang bagus gak? Nih di online aja. Ini cocok deh buat lo. Semi blazer kayak gini, cuman dia warnanya lebih cerah. Terus kayaknya di-matchingin sama celana jeans deh. Kayaknya lebih asik aja gitu dilihatnya. Oke. Iya udah. Jadi yang ini? Iya, yang ini aja ya. Ya udah. Oke. Oke. Good luck. Nanti gue beli. Makasih ya, Nek. Nih udah gue masukin keranjang. Sih, seneng banget sih. Aku mau ngajak Naila bantuin teman buat ngedate sama cewek gebetannya. Kamu gak ada masalah kan? Kenapa nanya? Ya Naila, nggak kepikiran. Gak dipikirin juga. Orang dia bukan siapa-siapa saya. Yakin? Bisa nggak ngebahas soal dia lagi? Oke. Tapi kamu jangan nyesel ya. Janjian sama Naila. Kamu menikmati gedung ini dengan kantor yang mewah seperti ini. Karena siapa? Sudah cukup saya menuruti kamu seumur hidup saya. Dan yang kamu bilang barusan, itu adalah rencana kamu untuk menjadikan saya sebagai budak kamu. Kamu sudah berani ngelawan sama saya. Kamu sudah merasa diri kamu hebat. Apa perlu saya ingatkan kembali Pak Hendra? Saya membesarkan perusahaan ini karena pikiran saya dan kekuatan saya. Bukan karena uang kamu. Kenapa kau memberikan foto Adrianto kepada Renata? Dan kamu juga cerita nggak sama Renata soal pembunuhan Adrianto? Kenapa? Kamu takut? Masa lalu terkelam kamu terbongkar? Selama saya ikut kamu, saya belum pernah ngeliat kamu setegang ini. Kenapa? Takut kalah? Kamu sudah mendapatkan lawan yang seimbang. Dan ternyata lawan kamu hanya seorang wanita. Jaga mulut kamu, Aska. Kamu mau menghabisi saya sekarang pun, gak ada gunanya. Saya bukan target kamu. Saya tidak lagi menguntungkan buat kamu. Karena Renata, dia tahu apa yang dia akan lakukan sama kamu. Kamu ingat, pada waktu kecelakaan, kamu di mana?
Pak Hendra tunggu. Saya mau bicara, Pak. Saya mau tanya sama Pak Hendra. Waktu Tante Tamara bawa saya, Tante Tamara bilang kalau saya itu penting buat Bapak. Tolong jelasin ke saya, Pak. Kenapa sikap Pak Hendra itu aneh? Pak Hendra galak ke semua orang. Tapi Pak Hendra nggak pernah jahat sama saya. Kenapa, Pak? Kalau saya mau jahatin kamu, setiap saat bisa saya lakukan. Kapanpun. Pertanyaan kamu itu bukan diajukan kepada saya. Tapi kamu ajukan kepada Tawara. Karena dia yang ngomong, bukan saya. Mio nggak ada sih. Tuh. Mikirin apa sih? Serius banget. Udah nggak usah serius-serius. Nanti nambah loh perukutan kamu. Nggak pakai ngagetin gitu juga sih. Iya. Kamu tuh masih inget nggak sih waktu mama kamu bawa aku buat ngebebasin kamu? Ya jelas ingat lah. Kamu kayak superhero datang ngelamatin aku. Ya walau ujung-ujungnya gagal sih. Enggak, maksudnya tapi aku tuh keinget sama kata-kata mama kamu. Kalau aku itu berarti banget buat Pak Hendra. Aku tuh ngerasa kalau Pak Hendra nggak sejahat yang orang lain bilang ke aku. Oh, kayaknya aku ngerti nih, Nay. Kenapa? Karena kamu terlalu mungil. Kasian kalau disakitin. Kayak ngelawan anak kecil. Ya jelas sama Hendra malu. Serius malah dibecandain. Udah, kamu nggak usah mikirin hal-hal kayak gitu. Kamu nggak usah serius. Hidup dibawa ngalir aja kayak air. Lagian itu juga nggak penting. Yang penting itu bagus buat kamu. Karena Om Hendra nggak bakal apa-apain kamu. Ya, tapi aku penasaran aja. Kalau sama goodie bag ini, penasaran nggak? Apaan itu? Coba buka. Lanjut. Kamu suka yang mana? Pilih aja dulu. Yang inilah. Oke, sini. Nah, yang satu kamu taruh aja di box lagi. Oke, kamu pakai ini, sejam lagi kamu ikut aku. Ikut? Iya, Mana dadakan banget. kita double date. Double date? Iya. Wah, Nay, tunggu, Nay. Dengerin aku dulu. Ini demi Chris. tetap aja aku nggak bisa. Kalau double date, kita kan bukan pasangan. Kita jadi pasangan. Iya, maksud aku seolah-olah kita pasangan. Kamu yakin deh, ini satu-satunya cara biar hatinya Kak Aska terbuka. Biar dia cemburu. Cowok itu paling cemburu kalau ceweknya jalan sama cowok lain. Nggak, ya nggak bisa lah. Hati aku nolak, perasaan aku nggak bisa bohong. Masa aku jalan sama cowok lain tapi hati aku ada di satu cowok. Ya itu bikin aku ngerasa bersalah banget, Gio. Ngapain kamu merasa bersalah? Kita nggak ngelakuin apapun yang buruk. Lagian kamu bukan pacar siapa-siapa kan? Status masih single. Ya walau sebenarnya udah suka sih sama Kak Aska. Udah, ini juga demi kebaikan kamu.
Biar Kak Aska respon sama perasaan kamu. Tapi aku nggak yakin ini bisa berhasil. Udah, kamu nurut aja. Dijamin ampuh ini caranya. Kalau Kak Aska sayang sama kamu, dia mana rela biarin ceweknya jalan dan dimilikin orang lain. Sedingin-dinginnya cowok, dia pasti cemburu. Persaingan itu bisa membuka hati orang lain. Gimana? Devan, lu tuh keterlaluan ya. Gue nungguin lu di sana lama banget dan panas, pakai helm. Kamu malah di sini. Jahat lo ya. Terus mana? Surprise buat gue. Itu kejutannya. Gara-gara lo, semalaman gue di bandara, ketinggalan pesawat. Oh, jadi lu sengaja ngerjain gue di sana. Gara-gara lu kesel sama gue. Naik. Udah, nurut aja. Nanti kita lihat reaksinya gimana. Emangnya kamu gak pengen tahu? Ya kan? Ayo. Kamu gak bisa nutupin perasaan kamu. Sejauh apapun jarak, kalau hati kamu dekat, kamu pasti akan melihat orang itu di hadapan kamu. Aku tuh ngerasa kalau Pak Hendra nggak sejahat yang orang lain bilang ke aku. Musnahkan foto yang ada di Aska. Masalah di kita nanti. Kalau perlu, saya habisi Aska. Saya memang berhutang nyawa sama Om. Tapi bukan berarti Om bisa atur hidup saya. Chris, maksud lu My Angel itu istrinya Miko? Paska masa nggak denger sih Pak? Paska! Naila! Aku cuma mau bilang, tolong bilang ke aku kalau Kak Aska nyakitin perasaan kamu lagi. Kamu yang lebih berhak mencintai dia. Karena kamu sudah dijodohkan.